Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Seperti yang seperti biasanya sih ya, intinya alhamdulillah sekarang tahun ini kompleks rumah kita masjidnya udah jadi. Jadi kalau tahun kemarin biasanya kita harus jauh ya Beb ya, ke luar kompleks lah, ke naik mobil gitu ya, walaupun sekarang ya tetap naik mobil karena takut. Tapi alhamdulillah dimudahin, jadi mudah-mudahan ya ibadahnya jadi makin lancar. Kalau aku sih ya tadi sesuai tadi yang Ustadz bilang ya, bahwa Lailatul Qadar itu kan dirahasiakan sama Allah entah kapan gitu ya. Memang tanda-tandanya diperlihatkan ganjil, tapi kalau buat aku ya nggak mau menyia-nyiakan gitu loh. Jadi mau ganjil mau genap ya selama emang masih ada waktu gitu ya. Kita belum tahu ini Ramadan terakhir gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi mudah-mudahan ya cuma pertolongan Allah aja yang bisa bikin kita semangat. Keutamaan itikaf ya penting banget ya, karena walaupun nggak perlu nginep, ada beberapa mungkin orang yang memilih nginep dari jam 12 gitu ya sampai suruk, atau bahkan ada yang di jam 10 gitu kan. Tapi kan diperbolehkan untuk menetap sejam 2 jam aja udah dianggap itikaf gitu loh. Jadi keutamaannya seperti apa ya, pastinya diutamakan banget di 10 hari terakhir gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan aja sih Mbak. Kalau ada beberapa orang yang mungkin besoknya kerja pagi jam 7, jam 5 harus berangkat, itu kan diberikan keringanan dengan tetap menghidupkan malam-malamnya di rumahnya sendiri. Tapi kalau memang ada kemudahan buat kita nih, kayak aku sama baby bukan orang kantoran gitu kan, yang nggak mesti berangkat kantor jam 7 pagi gitu ya. Kayaknya sayang ya kalau nggak ke masjid, nggak memakmurkan masjid, tidak menghidupkan malam 10 malam terakhir ini di masjid gitu loh. Karena nggak tahu ya, suasana di masjid beda sih ya Beb. Lebih afdol aja kalau di masjid tuh. Bisa sholat taubat, bisa. Ya lebih husuk lah. Di rumah juga bisa melakukan itu semua ya. Cuma ya karena deket nih, kalau aku lebih seneng di rumah kalau tahajud ya. Enggak sih, anakku tadinya udah minta bangunin, cuma ya gitu ya tantangannya. Tadi itu kebetulan alhamdulillah kita tiap Jumat kan bikin kajian di rumah sama anak yatim. Terus tamu baru pada pulang jam 11 malam. Jadi anak-anak kayaknya pada kecapean, ngantuk, bablas. Tadi aku nggak mau yang tunggu-tungguan gitu loh. Kakak, ayo kak, yuk kita mau itikaf loh. Iya nanti aku nyusul, ternyata nggak nyusul. Jadi ya udahlah. Mungkin anakku prioritasnya ganjil ya, malam ganjil. Bun, malam ini malam genap, aku nggak deh gitu ya, nggak apa-apa juga. Tapi ya aku tetap menyemangati aja, encourage aja. Insya Allah doain ya Mbak. Insya Allah targetnya ya tiap tahun kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa hatam. Ya mudah-mudahan dimudahin. Oh Bambang ikut itikaf. Biasanya ikut. Tapi belum ya Mbak ya? Enggak, tapi Jumatan. Enggak, maksudnya ikut. Tahun ini. Tahun ini belum itikaf. Tahun ini karena mungkin lagi capek aja, tadi habis kajian kan. Tapi tahun kemarin ikut di gotong-gotong baby sambil tidur. Nah sekarang karena baru hari kedua kan. Dan ya baru libur kan. Baru libur, kemarin-kemarin kan sekolah. Nah ini baru banget nih libur. Mungkin nanti malam lah. Insya Allah ini malam ganjil kan besok. Insya Allah dia nggak ada alasan lagi untuk besok kan aku bangun pagi, aku skip. Dan apalagi rumahnya udah deket. Aku udah bilang sama Bambang, Bang kita tuh udah dikasih kemudahan loh sama Allah, masjid kita deket banget. Bambang ngantuk, Bambang tinggal tidur. Kalau Bambang bosen, Bambang tinggal lari pulang ke rumah gitu loh. Jadi ya pelan-pelan ya Mbak, karena anak-anak kan memang harus dikasih bayangan dan nasihat yang enggak menyulitkan dan tidak menyenangkan buat mereka gitu. Oh iya, sahur tetap di rumah. Udah gitu aku nggak balik lagi ke masjid. Baby biasanya subuh di masjid, tapi kalau sahur tetap di rumah gitu. Sahur di rumah. Anak-anak lancar puasanya? Alhamdulillah, alhamdulillah.
Apa ya, biasa aja ya persiapannya, Iya, standar. seperti biasa ngumpul-ngumpul Ah, sama ah. mama. Enggak, alhamdulillah banyak endorsan. Di insya Allah selalu di Jakarta sih Mbak, karena kita nggak ada kampung halaman, nggak punya kampung. 2 tahun terakhir ya Mbak ya, 2 tahun terakhir sih udah rutin etika. Sembari. Iya sama-sama kita namanya suami istri kan sama-sama mensupport ya. Jadi kalau misalnya ada yang lagi drop imannya, yang satu menyemangati. Jadi ya berdua, karena jangan juga istrinya itikaf sendirian. Karena kan lebih baiknya kan dianterin sama suami, bisa ibadah bareng, terus bisa barengan lah gitu, jangan sendirian. Karena sebaik-baiknya perempuan kan sebenarnya sholatnya di rumah, ibadahnya di rumah. Tapi kalau suami ngizinin ya sebaiknya ya suaminya ikut.